kesempatan kali ini mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Kembali ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe. Terutama saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video-video di channel ini dan membagikannya ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan inspirasi ya. Baik, kali ini saya ingin angkat sebuah tema masih berhubungan dengan LOA atau Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Materi ini sepertinya cocok untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi khawatir, sedang dalam kondisi cemas, sedang dalam kondisi yang benar-benar tertekan. Pikiran Anda buntu, Anda tidak menemukan solusi dari permasalahan Anda, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, dan benar-benar kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa itu menekan perasaan Anda. Nah, bagaimana bisa lepas dari situasi atau kondisi seperti ini? Di video-video saya sebelumnya, mungkin Anda bisa menemukan cara-cara untuk bisa terbebas atau lepas dari segala rasa kekhawatiran, kecemasan, ataupun ketakutan. Ya, bisa dengan mengatur nafas, bisa dengan bersyukur, berdoa, bermeditasi, ya, bervisualisasi, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini saya ingin membagikan kepada Anda satu senjata rahasia. Menurut saya menyebutnya sebagai satu senjata rahasia, sebagai ilmu pamungkas atau ajian pamungkas. Ketika saya menghadapi situasi atau kondisi yang benar-benar seolah-olah tidak ada harapan lagi, benar-benar membuat sebuah kekhawatiran luar biasa, benar-benar buntu, benar-benar kita tidak tahu harus berbuat apa. Ya, satu kalimat sederhana, tetapi efeknya luar biasa, yaitu kalimat semua baik-baik saja. Kalimat ini dulu pada saat saya masih duduk di bangku sekolah itu sering saya ucapkan. Dan tanpa sadar ternyata kalimat itu bukan hanya sekedar kalimat, tetapi benar-benar membuat situasi dan kondisi yang awalnya sudah benar-benar saya khawatirkan, ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi dan situasinya baik-baik saja. Pada saat itu ya saya pikir hanya sebuah kebetulan. Ketika kemudian saya mengenal hukum tarik-menarik, kemudian saya baru menyadari bahwa kalimat tersebut itu sebenarnya adalah hukum tarik-menarik tadi. Artinya, kalimat tadi benar-benar bekerja dalam diri kita ketika kita mengucapkannya dan meyakininya. Jadi ketika Anda dalam kondisi yang buntu, tidak menemukan solusi dari masalah Anda, benar-benar khawatir, cemas, Anda bisa menggunakan cara ini. Nah, caranya bagaimana menerapkan ini? Simpel teman-teman. Yang pertama, Anda harus menguasai dan mengendalikan dulu perasaan Anda. Dimulai dari nafas Anda. Atur pernafasan Anda sebaik mungkin. Tarik nafas Anda melalui hidung, ya, tarik dalam-dalam, tahan sejenak, keluarkan nafas dari mulut Anda. Ini adalah untuk mengatur pernafasan. Anda mungkin sudah terbiasa dengan kegiatan ini ya. Intinya adalah pertama, atur pernafasan Anda agar detak jantung Anda itu berada pada kondisi normal. Lakukan beberapa kali. Ketika Anda sudah mulai nyaman, ketika Anda sudah mulai tenang, ucapkan kalimat semua baik-baik saja. Ucapkan, benar-benar ucapkan, tidak perlu dengan suara keras, tetapi benar-benar ucapkan dengan mulut Anda, semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Tidak masalah Anda mengucapkannya lirih atau pelan, ya. Usahakan Anda benar-benar mengucapkannya dengan mulut Anda, semua baik-baik saja. Ucapkan hingga Anda benar-benar yakin, ya. Yakini ucapan Anda dan ucapkan terus dalam batin Anda, dalam hati Anda. Kemudian berikutnya adalah ucapkan rasa syukur, terima kasih Tuhan. Ya, setelah Anda mengucapkan semua baik-baik saja, semua baik-baik saja, semua baik-baik saja, kemudian Anda ucapkan terima kasih Tuhan, dan gabung kalimat terima kasih Tuhan ini dengan semua baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, semua baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, semua baik-baik saja. Ya, jadi 3 tahap. Pertama, atur pernafasan Anda. Yang kedua, ucapkan, benar-benar ucapkan, ya, semua baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, ucapkan terima kasih Tuhan, ditutup dengan semua baik-baik saja. Ya, ucapkan itu dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Nah, mungkin Anda bertanya, siapa yang akan membuat baik-baik saja ini? Sudah pasti yang akan membuat baik-baik saja itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Sang Maha Baik dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Meskipun kita tidak tahu solusi apa yang bakal Tuhan berikan, penyelesaian seperti apa yang bakal Tuhan selesaikan,
kita sendiri sudah mencoba untuk mencari solusi tapi tidak menemukan. Kondisinya mungkin sudah begitu mengkhawatirkan hingga kita tidak bisa berpikir lagi harus seperti apa. Meskipun kita merasakan seperti itu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil untuk membuat semuanya menjadi baik-baik saja. Itu ya teman-teman. Setelah itu, lakukan aktivitas Anda seperti biasa tanpa memikirkan kembali kekhawatiran-kekhawatiran yang sedang Anda hadapi atau yang sedang Anda alami. Nah, ini adalah konsep atau kerja dari hukum tarik-menarik. Asal kamu percaya dan meyakini, pasti akan terjadi. Ketika kita buntu, kita tidak menemukan solusi apapun, bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih. Nah, senjata inilah, ilmu inilah yang saya sebut sebagai ilmu pamungkas, ajian pamungkas untuk menyelamatkan kita atau menyelamatkan saya, karena ini adalah pengalaman saya, menyelamatkan saya dari kondisi situasi yang menekan hidup kita, membuat kita khawatir tadi. Itu. Anda bisa mencobanya teman-teman, ya. Kuncinya adalah harus disertai dengan keyakinan. Ucapkan semua baik-baik saja. Itu teman-teman. Jadi semua kekhawatiran, kecemasan itu belum tentu terjadi dan mungkin tidak akan terjadi ketika kita berpikir dan berkeyakinan bahwa semua baik-baik saja. Artinya ketika kita berpikir dan meyakini semua baik-baik saja, artinya kita harus pasrahkan, harus kita serahkan. Ya, kita tidak perlu lagi berpikir nanti gimana. Buang pikiran itu. Yakini saja bahwa semua baik-baik saja. Seorang pria pernah bermasalah dengan keuangan. Dia mempunyai hutang yang cukup banyak. Dia tidak mampu membayarnya. Dan bahkan debt collector sudah mulai menagihnya. Di tengah situasi yang begitu menekan hidupnya, dia serahkan kepada Tuhan sesuai dengan imannya, dan dia hanya ucapkan semua baik-baik saja. Tuhan, semua baik-baik saja. Aku percaya Tuhan, semua baik-baik saja. Kurang lebih seperti itu yang dia ucapkan. Dan singkat cerita, pelan-pelan si debt collector ini mulai jarang datang ke rumah. Mulai jarang datang ke rumah. Dan dia benar-benar memang tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Suatu hari masuklah di kotak SMS-nya sebuah pemberitahuan bahwa hutang atau pinjaman sebesar ini atas nama ini telah dianggap selesai atau telah dianggap lunas oleh pihak tadi pemberi pinjaman. Jika ada orang yang datang menagih mengatasnamakan pihak yang memberi pinjaman, mohon tidak dilayani atau diabaikan. Nah, kejadian ini bukan sebuah kebetulan, tetapi saya yakin bahwa itu adalah hasil dari pikiran, keyakinan bahwa semua baik-baik saja. Padahal kondisinya tidak baik. Awalnya kondisinya tidak baik. Dia punya tanggungan. Dia bakal didatengin sama debt collector. Dia bakal ditagih-tagih. Dan dia tidak punya uang untuk membayar. Tetapi dia masih berkeyakinan bahwa semua baik-baik saja. Dan ternyata benar semua baik-baik saja. Yang membuat baik-baik saja siapa? Tuhan. Karena ketika kita yakin semua baik-baik saja, berarti kita menyerahkan dan percaya kepada Sang Maha Baik. Dan Sang Maha Baik itu adalah Tuhan. Itu. Nah, inilah cara kerja dari hukum tarik-menarik, teman-teman. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa semua baik-baik saja, dan yang ada di pikiran kita bahwa adalah hal-hal yang baik yang akan terjadi pada kita, ya hal-hal baik yang akan terjadi, dan semua akan baik-baik saja. Terlepas dari baik-baiknya nanti seperti apa, itu hak dan kuasa dari Sang Maha Baik. Meskipun Anda tidak mampu membayar, tapi Anda yakin semua baik-baik saja, ya Anda akan tetap dalam kondisi baik. Meskipun Anda tidak bisa mengikuti ujian, tapi Anda percaya bahwa semua baik-baik saja, ya Anda tetap dalam kondisi baik. Meskipun Anda pulang tidak membawa uang, tapi Anda yakin dan percaya semua baik-baik saja, ya semua akan baik-baik saja. Kekhawatiran-kekhawatiran Anda itu tidak akan terjadi. Mungkin Anda mengkhawatirkan, wah nanti istri marah-marah, wah nanti debt collector ngamuk, wah nanti tidak bisa lulus sekolah dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran kekhawatiran itu tidak akan terjadi ketika Anda percaya bahwa semua baik-baik saja.
Itu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.